Malam itu, hujan turun deras, menambah dinginnya udara di rumah besar keluarga Pak Bayu. Siska, menantu yang baru setahun menikah dengan Dito, duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Rumah terasa sepi, karena Dito sedang tugas luar kota selama beberapa hari. Hanya ada dia dan Pak Bayu, mertuanya, yang tinggal bersama mereka. Pak Bayu adalah pria paruh baya yang masih gagah. Caranya berbicara yang tenang, dan karisma yang memikat, sering membuat Siska merasa canggung, meskipun ia selalu berusaha menepis perasaan itu. Namun, malam itu, suasana berbeda. "Siska, dingin sekali ya malam ini," ujar Pak Bayu yang baru keluar dari dapur dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di sofa, tak jauh dari Siska. "Kamu sudah makan malam?" tanyanya. Siska mengangguk kecil. "Sudah Pak, tadi saya buat sup ayam. Bapak juga sudah makan kan?" tanya Siska. Pak Bayu tersenyum, senyum yang selalu terasa hangat, namun juga sedikit membingungkan bagi Siska. "Iya, enak sekali supnya. Kamu benar-benar pandai masak Siska," puji Pak Bayu. Percakapan mereka terus berlanjut, dari hal kecil hingga obrolan yang lebih mendalam. Pak Bayu mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia kehilangan istrinya beberapa tahun lalu, dan bagaimana ia sering merasa kesepian, meskipun tinggal bersama anaknya. "Kamu tahu Siska," katanya sambil menatap lurus ke arah Siska. "Kehadiranmu di rumah ini, benar-benar membawa kehangatan. Aku merasa seperti tidak sendiri lagi," ucap Pak Bayu. Siska merasa wajahnya memanas. Ia mencoba tersenyum, namun tidak bisa mengabaikan cara Pak Bayu menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Malam terus berlanjut, dan hujan di luar semakin deras. Saat Siska hendak membereskan cangkir teh yang kosong, Pak Bayu tiba-tiba memegang tangannya. Pegangan itu singkat, namun cukup untuk membuat Siska membeku di tempat. "Siska, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku," kata Pak Bayu dengan suara pelan. "Pak, ini tidak benar," jawab Siska, meskipun suaranya terdengar lebih seperti bisikan. Namun, malam itu, di bawah tirai hujan yang deras, batasan yang seharusnya mereka jaga akhirnya runtuh. Keduanya terjebak dalam momen yang penuh ambisi, sebuah kondisi yang tak pernah direncanakan, namun juga sulit mereka hindari. Dengan perlahan tapi pasti, semuanya berjalan dengan begitu saja. Pak Bayu memulai pekerjaannya, dan Siska seperti tidak bisa menghindari perasaannya yang sudah terjebak dengan aura yang dimiliki Pak Bayu. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Di depan orang lain, mereka tetap bertindak seperti biasa. Namun, di balik tirai yang tertutup, ada suatu rahasia yang terus mereka jalani. Mereka berhati-hati, tidak ada pesan mencurigakan di ponsel, tidak ada tatapan yang berlebihan di depan Dito, dan tidak ada perubahan mencolok dalam keseharian. Namun, setiap kali Dito pergi keluar kota, mereka tahu bahwa waktu itu milik mereka. Pak Bayu selalu memastikan bahwa rahasia mereka tetap terjaga. Ia menjaga jarak yang cukup agar tidak ada yang curiga. Siska, meskipun diliputi rasa bersalah, tidak bisa menyangkal bahwa keakraban ini memberinya sesuatu yang tidak ia dapatkan dari Dito. Perhatian, dan rasa dimengerti. Namun, sebagaimana kisah tak wajar lainnya, selalu ada bayangan risiko yang mengintai. Hingga saat ini, rahasia mereka tetap aman, namun, di hati kecil Siska, ia tahu bahwa tidak ada rahasia yang bertahan selamanya. Hujan deras masih menjadi saksi bisu atas rahasia yang terus terjalin antara Siska dan Pak Bayu. Malam-malam berikutnya, ketika Dito kembali sibuk dengan pekerjaannya,
Keakraban mereka menjadi semakin mendalam, namun tetap tersembunyi di balik senyuman dan tatapan penuh kehati-hatian. Siska mulai menjalani hidup dengan dua wajah. Di depan suaminya, ia adalah istri yang setia, penuh perhatian dan lembut. Namun, ketika malam tiba, dan Dito terlelap, seringkali ada bisikan kecil, yang hanya dimengerti oleh Pak Bayu dan Siska. Malam itu, setelah Dito pergi tidur lebih awal karena kelelahan, Siska diam-diam turun ke dapur untuk mengambil segelas air. Di sana, Pak Bayu sudah berdiri, seolah menunggunya. Cahaya temaram dari lampu dapur membuat wajah Pak Bayu terlihat lebih tua, namun juga memancarkan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan Siska. "Kamu belum tidur?" tanya Pak Bayu sambil menyodorkan segelas teh. "Belum, cuma haus," jawab Siska, meski matanya seolah tak mampu menatap mata mertuanya. Pak Bayu mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Siska, aku tahu apa yang kita lakukan ini salah, tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berhenti," ujar Pak Bayu. Siska menatapnya, ada konflik di matanya, tapi juga ada sesuatu yang tidak ia sangkal, perasaan yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya. "Pak, sampai kapan kita akan terus seperti ini?" ucap Siska. "Selama kamu masih bisa, aku tidak akan pernah memaksamu, tapi kamu tahu, aku tak pernah menyesali ini," ucap Pak Bayu. Kata-kata itu seolah menjadi perjanjian rahasia mereka. Keakraban itu terus berjalan, terselubung dalam kehati-hatian yang ekstrim. Setiap kali ada kesempatan, mereka berbagi momen singkat namun penuh arti, seperti tatapan panjang di sela-sela perbincangan keluarga. Namun, semakin lama keakraban itu berjalan, semakin sulit bagi Siska untuk menahan rasa bersalah. Ia mulai merasakan tekanan di setiap langkahnya. Tatapan Dito yang polos saat berbicara dengannya, kadang terasa seperti pengingat akan dosa yang ia sembunyikan. Suatu hari, ketika mereka sedang sarapan bersama, Dito menatap Siska dan berkata, "Kamu kelihatan capek belakangan ini sayang, apa ada yang salah?" tanya Dito. Siska tersentak, namun ia dengan cepat tersenyum. "Enggak, mungkin cuma kurang tidur aja," jawabnya. Pak Bayu, yang duduk di sebelah Dito, tetap tenang seperti biasa. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun yang mencurigakan. Namun, Siska tahu bahwa semakin lama, rahasia ini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Di dalam dirinya, Siska mulai mempertanyakan segalanya. Apakah keakraban ini benar-benar layak dipertahankan? Ataukah ia hanya berjalan menuju kehancuran yang tak terhindarkan? Hingga kini, rahasia itu tetap terjaga, tersembunyi di balik tirai hujan, tembok rumah, dan senyuman mereka. Namun, Siska tahu, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, siapa yang pertama kali akan menyadari kebenaran ini? Dito, dunia, atau dirinya sendiri?